Ya pemirsa, kembali lagi dalam Muda Bersuara untuk Masa Depan Bangsa. Di sini Asi masih sama teman-teman dari SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi. Betul ya guys? Oke. Tadi seru banget loh sebelum jeda ya, pembahasan mengenai generasi Z. Yang tadi si Mezi juga menyampaikan bahwa generasi-generasi pendahulu, yaitu generasi baby boomers dan juga milenial, mungkin mereka tuh merasakan kesusahan yang lebih dalam dibandingkan generasi sekarang gitu ya. Jadi mereka ingin memiliki anak-anak yang tidak merasakan kesulitan. Jadi mereka sering menyuapi anaknya. Kalau tadi sudah diakuin bahwa generasi sebelumnya, baby boomers dan juga milenial ini kan lebih tough. Nah, secara mental juga pasti lebih terasa dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Berbeda dengan generasi sekarang yang kemudahan bisa didapatkan. Nah, ketika nanti nih di dalam dunia pekerjaan, kalian kan akan bertemu dengan berbagai macam generasi, termasuk dua generasi tersebut. Ada perasaan was-was atau terintimidasi nggak sih? Kira-kira gimana Abram? Ini udah mulai dari sekarang nih bergejolaknya. Yuk. Ya, yang kita tahu kan Gen Z tadi itu bisa bilang generasi instan. Kalau baby boomer lebih kayak dia lebih berjuang. Kalau kita ditemukan bisa dibilang mental kita down juga. Karena kalau dari kegigihan menang pasti baby boomer. Tapi kalau untuk di bidang teknologi yang seperti saat ini kita bisa menang Gen Z. Karena lagi menguasai. Oke, jadi sebenarnya bisa saling mendukung ya, asal alurnya tepat nih. Gimana bro? Syahril pendapatnya? Gemes sih, ya? Ya, jadi kalau untuk kreatif, inovatif itu kita bisa lebih unggul dalam pemanfaatan teknologi dibanding baby boomer tadi. Oke. Kalau Mezi gimana nih? Yang mencetuskan ide perbincangan baby boomers dan milenial. Oke. Benar kata Abram dan Syahril. Baby boomer dan milenial itu lebih tough gitu ya, lebih kuat masalah mental. Tapi ada satu kekurangan, teknologi itu belum menyebar secara luas gitu zaman-zaman mereka. Namun untuk Gen Z sebenarnya balik lagi masalahnya ada di boomer dan milenial. Masalahnya apa mereka? Ya itu balik lagi dari tadi. Menyuapi. Iya, yang masalah menyuapi ini. Kalau kan mereka menanamkan mindset anaknya harus kuat, tangguh seperti mereka, dan ditambah lagi dengan teknologi yang sudah pesat sekarang, wah mungkin kita bisa menciptakan generasi yang sangat wah gitu. Wow, tepuk tangan dong. Keren banget nih. Jadi sebenarnya kita stop blaming to each generation ya gitu, karena masing-masing generasi itu pasti punya keunggulannya, punya kekuatannya. Tadi Mezi akhirnya merangkum konklusinya bahwa ya benar gitu, emang baby boomers dan juga milenial tuh memang tough dari sananya karena memang mereka berada di situasi yang mengharuskan mereka untuk menjadi lebih kuat. Sedangkan Gen Z dengan segala kemudahan teknologi yang mereka juga ciptakan itu kan, dan akhirnya bisa menjadi lebih unggul. Alangkah baiknya nih guys, generasi Z ini, jika kalian merangkum semuanya itu, kalian punya skill, kalian punya kemudahan, kalian punya teknologi yang memudahkan semuanya ini, tapi kalau kalian juga punya mental dan kemauan yang kuat seperti contoh-contoh para senior tersebut, kalian akan menjadi suatu generasi yang top banget, generasi tak terbantahkan gitu ya. Yuk kita lanjut lagi nih, mumpung masih hot pembahasannya. Menurut teman-teman di sini, kehadiran teknologi saat ini cukup mempengaruhi tidak dengan gaya generasi muda? Sekarang kan udah ada WFA, work from anywhere gitu ya, kerja di mana aja, dimudahkan segalanya. Nah, menurut tanggapan kalian bagus nggak sih gaya kerja zaman sekarang itu, work from anywhere gitu? Ya, untuk WFH ini setuju banget sih, karena kan kalau misalnya kita bosan di rumah nih kerja, nah jadi kita bisa kerja di luar kayak ke kafe atau ke tempat-tempat warung kopi gitu. Jadi bisa sambil liburan juga, bisa sambil liburan juga. Itu mentalnya sudah kelihatan kan, passionnya. Kalau untuk itu setuju banget sih, karena
enak bisa sambil di rumah juga. Kalau misalnya udah punya anak, kita bisa sambil bermain dengan anak gitu. Alhamdulillah, barakallah. Sebuah cita-cita yang mulia di usia sekarang ini sekarang langsung mikirin bekerja untuk keluarga anak loh gitu ya. Jadi waktu untuk keluarga tuh jadi lebih banyak dengan adanya WFA ini. Oke, mantap nih calon imamnya siapa nih? Oke, forum nih gimana? Setuju nggak dengan ada kemudahan tren bekerja work from anywhere? Jadi kalau dibilang soal kemudahan teknologi di zaman sekarang, memang iya, tapi at some point ada beberapa kriteria hal yang memang mungkin bisa mempengaruhi kita juga, khususnya di mental. Kita cuma tinggal di rumah aja gitu. Kita mungkin juga bisa lebih dekat sama keluarga, kita bisa lebih ngurusin diri kita pribadi, khususnya dalam hal mental tadi gitu. Cuman dalam artian banyak orang yang mungkin terkena bahasanya dampak negatif dari kita bekerja di rumah. Contohnya mungkin kalau pembicaraan tetangga-tetangga yang iri sama kita misalnya, kayak paham kan? Gak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain tapi punya uang. Contoh. Ini kayak curhatan bapak-bapak rumah tangga ya. Itu sih. Tapi ya kalau dari sisi keunggulan ya itu salah satunya kita bisa lebih bahasanya? Bisa lebih produktif juga, bisa lebih instan aja lah dalam mengerjakan berbagai macam hal gitu. Oke, itu aja sih. Mantap Dava, terima kasih ya Dava. Buat tepuk tangan dong untuk Dava. Oke, pertanyaan berikutnya. Obrolan kita lanjutin lagi ya. Ini faktor apa yang paling memotivasi generasi muda dalam bekerja? Pengen tahu nih jawaban dari Abram dan juga Maizy. Yuk. Kalau faktor yang paling memotivasi kita lihat dari yang generasi sebelumnya. Itu mereka tuh istilahnya lebih gigih lah, lebih giat, lebih bertanggung jawab juga. Kita harus mencontoh mereka kayak, wah mereka nih udah yang lebih dulu pasti lebih tahu apa yang sudah dilakukannya. Jadi kita kayak mencontoh yang sudah-sudahnya. Maizy, it's your turn. Apa nih? Gimana nih yang paling memotivasi generasi muda dalam bekerja? Motivasi generasi muda sekarang ya? Ya. Jadi kaya. Jadi kaya. Kayaknya gimana nih? Sama ya, generasi sebelumnya milenial dan boomer sama Gen Z itu ada kegigihan untuk sama-sama ingin dapat wealth, menjadi sukses, menjadi kaya. Namun kalau yang saya perhatikan ini dari yang dulu boomer dan milenial, mereka itu mau menjadi sukses dan kaya karena mereka itu dituntut untuk melakukan itu agar hidup mereka menjadi lebih baik gitu. Cuman kalau generasi sekarang itu mandangnya ke maksudnya kalau teman-teman saya sudah sukses, saya juga harus sukses gitu. Saya nggak akan direndahin gitu. Oke, paham ya. Sebenarnya semuanya sama-sama ingin menjadi lebih baik ya. Cuman dengan alasannya masing-masing, dengan faktor yang menjadi pendukungnya itu juga berbeda-beda. Mantap, luar biasa nih teman-teman yang ada di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang berada di forum. Luar biasa pendapatnya, kegigihannya dalam membela pendapatnya dan juga membela opini teman-temannya. Mantap banget. Dari sekolah mana sini? SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi. We are not the best but we want to be excellent. Bisa hebat juara. Baiklah pemirsa, demikian program Muda Bersuara kali ini. Saya Asti Mohtar pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda Bersuara Untuk masa depan bangsa. Mantap, mantap, mantap.